Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Shalom. Gimana kabarnya? Sungguh amat baik dan kita semua berharap keadaannya semakin membaik ya, bukan semakin hari semakin tidak terkendali. Dan sepertinya rasanya lama sekali ya kita nggak ketemu dengan teman-teman pemuda di Margorjo maupun di Margo Toto dan Marga Jaya. Sepertinya Marga Jaya belum banyak yang hadir ya, mungkin menyusul nanti. Baik, kita akan mulai saja ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pujian Segala Puji Syukur. Mungkin bisa di sharein Mas Abram. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami masih bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur Tuhan, yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, terkhusus malam hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Setiap gangguan yang ada, yang mau mengganggu kami, baik dari si jahat maupun noise yang ada dalam perjalanan kami ibadah ini, kiranya Tuhan yang singkirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi, diambil dari memasuki gerbangnya. Di gerbangnya hati bersyukur, namanya akan puji. Pada hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiratan. Masuki gerbangnya hati bersyukur, namanya akan puji. Harinya dia girangkan, ku bersuka sebab dia girangkan, dia girangkan, ku bersuka sebab dia girangkan. Gerbangnya dengan hati halamannya dengan pujian, hatinya bersuka sebab dia girangkan, dia girangkan. bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia bersuka sebab Dia. Kita akan mendengarkan sharing atau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita dari Marga Jaya atau Rumahnya siapa yang Toto. Monggo silakan. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam. Ya, jadi firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Satu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Sudah ketemu teman-teman? 1 Korintus 1 ayat sampai 9. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersaat teduh, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini bersama-sama untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur
atas penyertaan dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui apa saja yang kami lakukan, Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu menyertai hati kami, selalu menyertai perjalanan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan damai sejahtera yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini kami akan membaca sebagian dari mana kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati kami. Kiranya Tuhan urapi setiap hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari-hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan berkat. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, PA kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini PA kita saya berikan judul mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mengucap syukur itu adalah kata yang sering disebutkan, yang sering muncul di dalam Alkitab. Entah itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru, itu beberapa ayat itu mengatakan untuk selalu mengucap syukur. Nah, kita bercerita, kita sharing-sharing firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali orang tua kita, saudara kita itu selalu mengatakan bersyukurlah karena masih banyak orang lain di luar sana yang belum bisa seperti kamu. Nah, itu ungkapan atau kata yang sering diungkapkan oleh orang tua, saudara maupun kerabat-kerabat kita untuk selalu mengucap syukur atau bersyukur, yaitu untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Entah itu berkatnya berkat makanan, entah itu baik saya ini kameranya. Baik, entah itu berkatnya itu berkat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau yang lainnya, itu kita untuk selalu mengucap syukur. Karena juga di dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar, sharing, dan bersama-sama mendengarkan setiap kesaksian dari teman-teman tentang mengucap syukur. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk membagikan sedikit kesaksian dalam hidupnya tentang mengucap syukur, walaupun yang disyukuri itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, baik itu suka maupun duka. Nah, baik, pada malam hari ini saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk membagikan kesaksiannya bagaimana dalam menghadapi situasi apapun, dalam suka maupun duka itu selalu mengucap syukur. Baik, untuk yang pertama
itu saya beri kesempatan kepada Mas Yehu itu untuk menceritakan kesaksian hidup dalam hidup itu bagaimana cara mengucap syukur Mas Yehu dalam suka maupun dalam duka, dan apa saja masalah atau suatu permasalahan yang dihadapi Mas Yehu untuk mengucap syukur. Apa alasannya untuk selalu mengucap syukur? Pada Mas Yehu dipersilakan, Mas. Oh ya, terima kasih Mas Rinal. Mungkin untuk teman-teman semua yang bisa buka kamera, diharapkan untuk buka kamera dong, supaya kita nggak kayak Instagram Live ya, saya cuma sama Mas Abram aja yang buka kamera. Cuman berdua itu kan. Ya, kalau kita buka kamera semua bisa saling tahu, biar rasa kangen kita juga bisa tersampaikan gitu ya sama masing-masing teman-teman semua. Ya, diusahakan kalau bisa dibuka, kalau memang tidak memaksa untuk tidak bisa membuka, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Mas Rinal untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Alasan saya pertanyaan tentang bersyukur ya. Kalau saya dan selama yang saya alami hingga sampai saat ini tidak ada alasan ya untuk saya tidak bersyukur ya. Artinya setiap hari Tuhan sudah berikan saya banyak hal lah ya. Bangun pagi diberi nafas kehidupan, saya bersyukur. Bangun pagi saya bisa melihat keindahan sekitar kita. Bangun pagi kita bisa bergerak, saya bisa bergerak, saya bisa melek ya, saya bisa berbicara, mengucapkan selamat pagi. Itu juga saya bersyukur. Sebenarnya ya intinya tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur ya, karena semua yang Tuhan berikan kepada saya sangat luar biasa sekali. Saya boleh bisa makan, karena di luar sana juga banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa makan, bahkan sulit untuk makan karena sakit misalnya, karena situasi pandemik yang saat ini tidak menentu membuat orang di luar sana juga sulit mencari makan gitu. Dan orang-orang sakit juga, sakit itu enak banget lah pokoknya. Orang sakit tuh nggak enak. Jadi kita bisa sehat sampai sekarang, bahkan kita ketika sakit pun nggak ada alasan kita nggak bersyukur, karena untung ya, kalau orang Jawa tuh untung. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita tuh masih diberi kemurahan Tuhan. Karena ada lagunya juga tuh ya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Jadi itu Mas Renal, jadi nggak ada alasan untuk saya tidak bersyukur, karena Tuhan baik di setiap hari-hari saya hingga sampai saat ini. Saya boleh diberi orang tua yang baik, keluarga yang baik, kakak-kakak saya yang baik, dan lingkungan saya yang mendukung saya, dan lingkungan kerja juga baik, dan semua Tuhan baiklah untuk saya pribadi. Intinya menurut saya nggak ada alasan saya untuk saya tidak bersyukur. Tiap hari Tuhan baik untuk saya. Gitu Mas Rinal. Terima kasih Mas Rinal. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Yehu. Jadi kesimpulannya dari Mas Yehu itu karena mengucap syukur itu karena Tuhan memberikan kemurahan, Mas ya. Iya, Mas Rinal. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Baik, Mas Yehu bisa menunjuk salah satu teman untuk bersama-sama kita mendengarkan kesaksian hidup. Iya Mas Rinal, terima kasih. Karena saya saat ini teringat bahwa kemarin teman kita ada yang sakit gitu ya. Dan saya lihat hari ini wajahnya sudah sumringah gitu ya. Dan nunjuk Mbak Yesa Febiona untuk bersaksi. Oke, makasih Mas Yehu. Ya benar. Terima kasih yang sudah kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Ini kan firman-Nya tentang mengucap syukur ya.
bener banget, teman-teman pasti ingat minggu lalu itu saya cerita kalau saya itu sakit. Bener kata Mas Yehu, orang sakit itu nggak enak, nggak ada alasan buat kita nggak mengucap syukur ketika kita sakit. Tapi ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin selalu terbesit di pikiran kita. Sesekali pasti kita bilang ke diri kita sendiri, Tuhan tuh ada nggak sih sama kita? Tuhan tuh bareng sama kita nggak sih? Nah, setelah malam minggu kemarin itu saya cerita kalau saya sakit, itu benar-benar drop banget ya, udah sekitar 1 minggu saya sakit. Ketika saya sakit, saya tuh benar-benar mempertanyakan keberadaan Tuhan di kehidupan saya dan keluarga saya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin memang itu mujizat dari Tuhan ya. Di hari Minggu pagi saya merasakan hal yang sebelumnya nggak saya rasakan. Jadi tiba-tiba, biasanya kan kalau bangun pagi tuh hari-hari sebelumnya saya itu demamnya masih tinggi, masih 38,5. Tapi di pagi itu saya benar-benar nggak demam dan nggak sakit kepala sama sekali. Jadi dari semenjak hari Minggu pagi itu saya udah benar-benar ngerasa enakan gitu, setelah malamnya cerita ke teman-teman, pakai segala ada, nangis juga karena benar-benar drop banget badannya. Dari situ saya mulai berpikir, iya, nggak ada alasan buat kita nggak bersyukur ketika kita sakit kemarin. Dan dari situ tuh Tuhan Yesus tuh, saya ngerasa bahwa Tuhan Yesus tuh baik banget ya, di akhir-akhir ini kan banyak yang sakit, dan saya hanya mengalami sakit itu selama 1 minggu. Bahkan banyak tetangga saya yang cerita mereka mengalami sakit hampir 1 bulan. Itu saya 1 minggu aja udah ngeluh sama Tuhan. Saya udah bisa dibilang saya nggak bersyukur ketika saya sakit. Tapi dalam 1 minggu itu saya terus belajar. Sebenarnya Tuhan Yesus tuh memang benar-benar ada di keluarga saya. Namanya orang sakit tuh pasti ada kesembuhan. Cuman mungkin saya yang nggak sabar gitu ya, yang dikit-dikit bisa dibilang menghakimi Tuhan. Nggak, kenapa saya harus mempertanyakan keberadaan Tuhan, padahal ya udah tahu kalau Tuhan itu pasti ada bersama saya. Dan dari semenjak itu saya merasa saya harus lebih banyak bersyukur. Jadi dari situ, dari sakit kemarin tuh kan benar-benar drop banget. Itu saya benar-benar belajar banget sih bahwa sesuatu hal yang dari Tuhan yang berupa kesehatan yang gratis itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat perlu disyukuri. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Yesa. Dan Mbak Yesa silakan unjuk salah satu temannya untuk bersama-sama kita cerita. Mbak Rena. Ya, Mbak Rena, silakan Mbak. Ya, shalom semua, selamat malam. Saya bersyukur hari ini, minggu ini kita kembali dipertemukan kembali tentang sharing ya, tentang rasa syukur dalam kehidupan kita yang sudah kita jalani hingga pada detik ini. Benar kata Mas Abram, kata Mbak Yesa yang sudah di-sharingkan tadi. Kalau kata Mas Abram, setiap hari itu kita nggak ada alasan buat nggak bersyukur kan. Dan memang iya. Saya belum sharing, masih. Oh iya, salah. Soalnya ini yang online sebelah sini, ya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur di setiap harinya, apalagi di tengah pandemi. Mungkin teman-teman nakes itu juga pada tahu gimana beratnya ketika harus bertugas, meninggalkan keluarga, dan mempertaruhkan nyawanya untuk menangani pasien-pasien COVID. Dan dari sini
banyak hal kemudian yang dipelajari gitu. Dari awalnya saya sebelum sakit juga, saya bulan kemarin itu sempat sakit, dan di tengah pandemi kayak gini mungkin pemikirannya udah sampai mana-mana, waduh ini jangan-jangan COVID atau apa seperti itu. Dan memang di saat seperti itu, kekhawatiran hidup yang datang dalam kehidupan kita nggak ngerti kita harus bersandar sama siapa, dan memang benar hanya Tuhan satu-satunya harapan yang bisa kita andalkan di tengah ketidakpastian yang terjadi gitu. Dan saya bersyukurnya seperti ini. Tuhan itu selalu pimpin kehidupan saya. Dari saya belum percaya Tuhan, dari saya belum kenal Yesus, sampai akhirnya di detik ini, bahkan di saat kehidupan saya itu rasanya hancur Tuhan, di saat nggak ada orang yang bisa saya andalkan, orang tua saya mungkin yang saya harapkan gitu untuk saya bersandar gitu, dan di saat itu semua kayak lenyap gitu. Nah, di situ Tuhan terus pimpin kehidupan saya, bahkan dari sekolah, kesehatan, keluarga saya, semua sudah Tuhan pimpin dan Tuhan cukupkan dalam kehidupan saya. Dan itu yang membuat saya bersyukur, saya bertemu dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang baik di dalam komunitas-komunitas yang ada gitu. Dan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan selalu disediakan buat anak-anaknya. Dan benar, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Bahkan di dalam ketidakpastian hidup yang harus kita jalani hingga pada saat ini. Mungkin kadang kita harus kepentok dulu. Mungkin kita harus merasakan yang namanya sakit dulu, baru kita ingat Tuhan. Tapi ayo belajar. Kita merenung, kita lihat kehidupan kita. Sudah sejauh mana sih saya bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh diterima, baik nafas kehidupan, keluarga yang masih ada sama kita. Itu perlu kita syukuri di dalam setiap perjalanan hidup ini, menjadi suatu momen kebahagiaan yang nyata. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Rena yang sudah berbagi kisahnya untuk kita semua. Baik, Rena, silakan tunjuk salah satu temannya. Saya mau menunjuk Mbak Leli. Nah, ya. Silakan Mbak Leli, Mbak. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf, ini kameranya nggak bisa dihidupin soalnya kondisinya rumahnya masih berantakan. Oh iya, Mbak. Jadi kalau menurut saya, kalau berbicara tentang bersyukur, mungkin teman-teman tahu dalam bulan ini saya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari situ saya belajar banyak hal. Yang terpenting, yang paling saya pelajari adalah itu tentang rencana Tuhan dan rencana saya. Dari setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup saya, memang kalau bersyukur di saat kita bahagia, kita bersuka cita, itu hal yang mudah dilakukan pastinya. Tapi ketika kita bersyukur di saat keadaan itu tidak seperti yang kita inginkan, pasti itu akan sangat sulit. Dari setiap permasalahan hidup yang terjadi dalam hidup saya belajar bahwa sebenarnya rencana Tuhan itu cuma ada dua. Amat baik sama sungguh amat baik. Saya nggak tahu seperti apa jadinya hidup saya kalau mungkin seandainya saya nggak terkonfirmasi. Karena banyak rencana yang akan saya lakukan di bulan ini. Tapi karena saya terkonfirmasi itu, yang mungkin dikatakan orang itu suatu hal yang ya ampun gitu kan, kok sedih banget sampai virus yang semua orang pasti nggak ingin kena itu gitu. Dan saya adalah salah satu kalau
kata orang-orang sih alumni. Tapi dari situ saya belajar bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, mau itu sukacita, mau itu duka cita, sepatutnya kita bersyukur sama Tuhan. Karena di balik sesuatu yang tidak enak bagi kita, itu sebenarnya terselip sebuah rencana Tuhan yang sangat indah, yang nggak terpikirkan oleh saya. Disitulah saya mulai memahami bahwa yaitu rencanaku bukan rencanamu dan jalanku bukan jalanmu, tetapi rencanaku adalah rencana yang terbaik. Jadi rencana Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saat kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu pasti akan ada rencana yang terbaik yang nggak akan pernah terpikirkan oleh kita, tetapi itu pasti akan menjadi selalu yang terbaik untuk kita. Karena itu sebenarnya keadaan yang paling baik dari Tuhan. Karena kita itu kita. Jadi saat kita mau bersyukur, saat kita mau melibatkan Tuhan, bisa. Terima kasih untuk Mbak Leli untuk waktunya untuk bercerita tentang pengalamannya saat isoman di rumah, mana Mbak Leli itu selalu mengucap syukur Mbak ya. Ya Mas. Iya, atas segala penyertaan Tuhan. Baik Mbak Leli, bisa kembali menunjuk satu temannya. Oh iya, silahkan untuk Mbak Adenita. Ya, untuk Mbak Adenita. Sebelumnya selamat malam semuanya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum kenal ya sama saya. Ada yang belum kenal. Ya mungkin beberapa ya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri untuk bersyukur itu memang setiap hari kita harus bersyukur ya. Setiap hari kita harus memuji Tuhan, harus bersyukur. Mungkin nggak bisa nyebutin satu-satu apa aja yang harus kita syukuri sih. Salah satunya napas kehidupan sampai saat ini itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan kasih untuk kita semua. Kalau dari pengalaman saya, kemarin kan emang saya pernah isolasi juga ya di rumah sakit, terkonfirmasi COVID juga. Itu saya lumayan lama sih, sekitar 3 minggu dari hasil PCR, 3 minggu baru negatif. Dari situ waktu saya isolasi sebenarnya mungkin ya emang susah untuk bersyukur saat-saat yang sulit tuh emang nggak mudah ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa setiap apa yang kita alami, baik itu sulit untuk kita jalani, tapi di balik itu semua sih pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita ya. Kalau dari pengalaman saya yang kemarin, saya kan sempat nggak bisa ngerasain makan pun nggak enak rasanya, sempat juga nggak seminggu tuh saya nggak bisa rasa apa-apa. Situ saya ya benar-benar butuh Tuhan di saat kita nggak ada siapa-siapa, isolasi. Tapi saya bersyukur untuk itu karena teman-teman, saudara-saudara semua masih peduli dengan saya, terutama Tuhan masih memberikan saya sampai saat ini kesempatan untuk hidup. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Adenita untuk waktunya untuk
kita bisa mendengarkan kesaksian saat mengalami sebuah pergumulan di mana Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita, baik saat dalam pergumulan maupun dalam kita bersukacita. Baik, untuk Mbak Adinata, terima kasih, dan silakan Mbak untuk menunjukkan salah satu temannya. Mas Abram. Ya, Mas Abram, monggo Mas. Tadi bisik-bisik mau nunjuk Bang Medi imut, kok Mas Abram yang ditunjuk. Baik, terima kasih. Bersyukur. Bersyukur itu ada artinya. Bersyukur. Bersama Tuhan terdapat kasih yang tidak dapat diukur. Woi. Nggak usah mas air. Ya. Mantap, Mas. Boleh. Bersyukur. Ngomongin soal bersyukur tuh, kalau sebagai manusia mungkin bersyukurnya dalam hal-hal baik ya. Bersyukur dapat teman baru, bersyukur dapat pekerjaan baru, bersyukur dapat sekolahan baru, bersyukur dikasih hadiah, bersyukur bisa jalan-jalan. Itu secara manusia. Tapi mungkin secara di luar manusia, kalau bersyukur tuh tidak harus dengan hal-hal yang baik. Bersyukur masih jatuh tapi nggak parah. Bersyukur belum dapat pekerjaan hari ini. Bersyukur belum bisa makan enak hari ini. Mungkin di sisi lain bersyukur hanya dipandang dari segi bersyukur yang positif. Tapi mungkin dari segi hal yang negatif, kita sebagai manusia belum bisa untuk bersyukur. Nah, itu mungkin menjadi catatan saya, catatan pribadi. Jadi bersyukur itu tidak harus dengan hal yang positif sih kalau menurut saya. Bersyukur belum bisa dapat kerjaan yang baik, bersyukur belum bisa mendapatkan makanan minuman yang enak, tapi dengan kita makan tahu tempe dengan bekerja saat ini ya sebaiknya kita harus syukuri itu. Itu kalau dari saya bersyukur. Jadi saya sedang dan terus mencoba untuk bersyukur di dalam segi yang itu baik dan yang tidak baik. Yang nggak baik juga harus bersyukur kok. Bersyukur masih belum mendapatkan pekerjaan yang baik. Bersyukur mungkin belum bisa diterima di sekolahan yang favorit. Itu kalau dari saya, bersyukur itu ya sebisa mungkin harus bersyukur dalam hal yang baik dan hal yang tidak baik. Kita harus sama-sama belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi dan situasi yang baik dan belum baik. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mas Abram untuk waktunya. Jadi intinya mengucap syukur itu dalam segala situasi dan kondisi, Mas ya. Oke, Mas, bisa tunjuk salah satu temannya lagi, Mas? Ya, yang tadi ini Mas Med sama Mbak Esther ini. Saya mewakili perasaan yang Mbak Ade mau nunjuk Bang Medi. Silakan Bang. Ya Mas, silakan Mas. Ini kayaknya Mas Medi ini lagi nyetir nih. Gue Mas. Kalau Bang Medi lagi di perjalanan, Mbak Esther saja. Ya Mbak Esther, silakan Mbak. Terima kasih. Yang bikin saya bersyukur itu apa ya? Ya kayak apa yang saya rasakan sama miliki itu belum tentu dirasakan dan dimiliki orang lain. Contohnya itu kesehatan. Apalagi di kondisi saat ini banyak banget orang yang lagi berjuang untuk dirinya dan keluarganya. Dan ibu saya sendiri juga sekarang lagi sakit, dan ngelihat dia sakit itu pasti rasanya nggak enak, dan ya sakit rasanya nggak enak banget. Setiap hari batuk, setiap hari harus berjemur, harus makan makanan yang cukup, dan harus terpisah dari keluarga gitu. Dan itu yang bikin saya bersyukur bahwa Tuhan tuh masih ngasih kesehatan dan kehidupan yang gratis yang bisa saya rasakan di
di kehidupan saya gitu. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Esther. Jadi Mbak Esther tetap semangat, tetap bersukacita dalam menghadapi segala pergumulan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita. Baik, ini tinggal Mas Medi ini mau disuruh cerita Pak. Kita lanjut Mas. Monggo. Ini kayaknya Mas Medi ini lagi sibuk ini. Aku tak Halo, Mas nyimak Medi. aja ya. Oh, gimana Mas? Tak nyimak aja. Oh ya sila, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita lanjut firman Tuhan malam ini ya, teman-teman. Nah, jadi alasan kita untuk selalu mengucap syukur itu ya banyak sekali. Tidak hanya dalam suka kita, tetapi dalam pergumulan, dalam kita berduka cita juga kita harus tetap mengucap syukur. Karena juga terdapat di dalam 1 Tesalonika ayat 16 sampai 18 ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita itu diajarkan untuk selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur di dalam Tuhan. Nah, tentunya hidup ini saat kita mengucap syukur, pasti sesuatu hal yang sangat susah kita hadapi itu akan terlihat mudah atau dalam bantuan Tuhan ya, di dalam Tuhan. Nah, kita bisa saja mengucap syukur ketika kita mendapat sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita, atau saat kita bertambah usia, saat kita mendapat jabatan, atau mendapatkan berkat, atau mendapatkan teman baru seperti yang dikatakan oleh Mas Abram tadi, ya pasti kita tidak jemu-jemu untuk selalu mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan aku berkat hari ini, Engkau telah berikan aku panjang umur hari ini, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kita mengucap syukur, itu kata Mas Abram tadi benar. Kita selalu mengucap syukur dalam suka maupun dalam duka. Nah, pertanyaannya, mampukah kita mengucap syukur saat kita sedang mengalami pergumulan? Nah, tentu saja banyak sekali tantangan untuk kita bersama-sama mengucap syukur saat kita menghadapi suatu pergumulan. Entah itu saat kita sedang mengalami pergumulan, hati kita sedang bersungut-sungut untuk mendengarkan firman Tuhan, bersungut-sungut untuk berdoa atau yang lain sebagainya. Jadi kita di sini sebagai anak muda Kristen, sebagai penerus gereja seluruh dunia, nah kita ini diajarkan untuk selalu mengucap syukur, bersukacita, dan selalu berdoa. Karena 3 kekuatan inilah yang membuat kita selalu bersukacita, membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Nah, jadi tadi pertanyaannya dari saya itu, mengapa kita harus perlu atau kenapa kita perlu untuk mengucap syukur? Nah, yang ini akan saya secara pribadi akan saya jawab. Nah, jadi yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda Kristen yang berbeda dari pemuda yang lain, untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang sudah saya bacakan tadi. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengucap syukur itu adalah kunci kebahagiaan, karena kekayaan yang kita dapat kekayaan yang tidak dapat memberi kita kebahagiaan yang sejati. Jadi untuk harta, untuk uang atau lain sebagainya, itu bukanlah suatu kebahagiaan yang sejati. Begitu pula dengan jabatan. Tapi kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Nah, mungkin kita bisa bertanya-tanya dalam hati kita tersendiri. Bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya mengalami pergumulan, ada masalah yang begitu berat. Nah, jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Nah, kita kembali ke ayat Tuhan tadi dari 1 Korintus 1 ayat 4, itu Tuhan mengajarkan untuk mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus Yesus. Nah, jadi di dalam 1 Korintus ini
henti-hentikan kepada kita. Nah, kita juga jangan sampai kita lupa untuk mengucap syukur, karena juga kita kan sebagai pemuda Kristen harus diajarkan, harus kalau bahasa Jawanya diwarai, nah, diajari gitu ya, untuk selalu mengucap syukur. Nah, entah itu baik duka maupun baik dalam suka, karena dari kecil pun kita sudah diajarkan untuk mengucap syukur. Seperti lagu dulu saya pernah pas sekolah minggu itu, saat saya tampil di Margorjo itu saya pernah nyanyi lagunya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Nah, itu ada itu kalau nggak salah ayat tersebut atau lirik tersebut itu diambil dari salah satu ayat Alkitab kalau nggak salah. Kalau yang pernah saya baca ya. Nah, seperti itu. Jadi dari kita sekolah minggu, remaja, pemuda sampai dewasa, kita selalu diajarkan untuk mengucap syukur. Jadi bagi teman-teman, jangan jemu-jemu untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, juga dibarengi untuk berdoa dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin kita akan menaikkan doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan? Orang tua dari Mbak Esther tadi, Mas Rinal. Oh iya, Mas. Tadi doakan. Mas Ulang juga ini masih isoman, isolasi mandiri sementara. Oh Aku iya. sampai sekarang belum dapat jodoh. Oh iya, perlu doakan tuh. Ya, untuk Mas Mei ya. Mas Mei untuk cepat dapat pendamping hidup. Yang pasti satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Ya Mas ya? Amin. Ya, amin. Nah, ada lagi Mas? Mungkin yang sedang mengalami pergumulan atau yang sedang banyak sekali percobaan hidup. Mungkin untuk jodoh pemuda, Mas. Wah, jodoh terus ya Mas ya ini. Nggak hanya Bang Medi, mewakili Bang Medi. Oh iya. Jodoh ya. Kesehatan. Ya. Kesehatan. Ya, jadi untuk malam ini seperti biasa kita akan bagi untuk berdoa. Jadi yang pertama saya mendoakan firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua Mas Abram untuk mendoakan persekutuan gereja kita Mas GKSBS agar selalu dikuatkan imannya. Lalu Mas Yehu itu mendoakan Mas Mei dan kita pemuda yang merindukan pasangan hidup. Nah, jadi untuk Mas Yehu mendoakan jodoh ya Mas ya? Ya Mas. Ya. Lalu Mbak Yesa itu mendoakan pendidikan. Lalu yang terakhir Mbak Rena mendoakan orang tua, Mbak. Nah, baik, saya ulangi lagi. Untuk firman, doa firman itu saya. Untuk doa persekutuan GKSBS itu Mas Abram. Untuk doa jodoh itu Mas Yehu. Lalu pendidikan Mbak Yesa. Terus orang tua Mbak Rena. Baik, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami telah membaca sebagian dari mana firman Tuhan yang telah kami baca, telah kami dengar, dan telah kami sharing bersama-sama, telah di mana kami dapat mendengarkan satu sama lain segala pergumulan, segala kesaksian hidup yang selalu dialami oleh teman-teman kami. Dan malam untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena dalam kami mengucap syukur, kesenangan, sukacita, damai sejahtera dapat kami rasakan dari Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus Kristus kami tidak bisa tanggung
hidup kami sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa pertolongan penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu, kasih sukacita penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Dan juga kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami makan, dan boleh kami kenakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami masih bisa bersekutu, memuji, memuliakan, dan mendengarkan sedikit firman-Mu dalam mengucap syukur dalam setiap situasi dan kondisi yang kami yang baik. Sebentar kami berdoa untuk persekutuan kami, remaja, pemuda, GKSBS Metro Gibang. Berkati Tuhan dalam setiap persekutuan yang ada, kiranya dengan adanya persekutuan ini, kami bisa lebih lagi bersama-sama untuk membangun gereja-Mu ini, GKSBS Metro Gibang, agar lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarganya, diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani, dalam melayani Engkau di gereja. Kami juga berdoa untuk jemaat di Margajaya, Margototo, Margorejo. Kiranya kami mempunyai kesatuan hati untuk selalu memajukan gereja-Mu ini dalam setiap persekutuan, dalam setiap agenda, dan dalam setiap acara-acara yang akan kami lakukan untuk memuji dan memuliakan Nama saja. Maka kami sebagai garam dan terang dunia untuk memuliakan Nama saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat bersyukur, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur sebagai pemuda GKSBS Metro Gibang, kami dapat bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dapat menjadi dasar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami menyerukan doa kami, doa syafaat kami berdoa untuk pemuda, persekutuan pemuda kami, ya Tuhan, yang senantiasa beri tuntun kami, dan Tuhan beri kami, setiap kami, pasangan hidup yang sepadan menurut kehendak Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, pemuda, remaja Tuhan yang ada di GKSBS Metro Gibang ini, kiranya semua hanya dalam rencana Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap pemuda, remaja yang punya kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, Tuhan sendiri yang tuntun, Tuhan sendiri yang pertemukan, dan Tuhan sendiri yang akan mengatur tepat pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana yang kami rencanakan, yakni rencana manusia. Kami yakin dan percaya Tuhan telah sediakan pasangan hidup untuk pemuda, pemudi, maupun remaja yang akan menjadi pemuda nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seru dan doa kami Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak mengucap syukur, kami boleh dipertemukan pada PA malam hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami pemuda remaja yang menjalankan pendidikan Tuhan, dari
TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya selalu memberkati kami untuk setiap usaha yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu beserta kami. Dan juga Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk setiap pekerjaan teman-teman kami. Tuhan kiranya juga memberkati teman-teman kami ya Tuhan, setiap pekerjaan yang dilakukan kiranya selalu seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, untuk teman-teman kami yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan kiranya berikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami semua dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami ada di tangan kuasa-Mu. Kami percaya setiap apapun yang kami kerjakan, aktivitas yang kami lakukan, kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk setiap hal yang boleh kami terima hingga sepanjang hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk terus menjalani kehidupan. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami. Kiranya Tuhan, Kau lindungi keluarga kami, Kau lindungi, Kau senantiasa pimpin langkah kehidupan kami semua Tuhan, dengan kasih dan kesetiaan. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami temui, boleh kami lakukan, boleh kami lakukan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya setiap hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami sudah tertata rapi, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah pemilik kehidupan kami dan otoritas tertinggi, semua berada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya di masa yang sulit ini kami boleh dikuatkan, baik melalui banyak hal, kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu, dan Engkau juga yang melindungi keluarga kami, Engkau memberikan kesehatan bagi setiap kami. Untuk orang tua kami yang ada di rumah, yang mungkin sudah lanjut usia, kami percaya Tuhan yang pimpin terus langkah hidup kami. Kami percaya hanya Tuhan satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan, Kau yang senantiasa tuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berdoa. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami doakan pada malam hari ini boleh Tuhan dengar, dan semua ini hanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu kami bersama kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebencian, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Mas Rinal atas firman Tuhan yang dibawakan atau sharing yang dibawakan. Mungkin kita semua yang ada di tiap tempat kita berada pada malam hari ini masing-masing. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup. Minta tolong untuk di sharekan liriknya Mas Abraham. Manakala Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak cemas, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak cemas, aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum kita pulang, nggak pulang ya, ini di rumah masing-masing ya. Akan ada pengumuman dulu dari Bapak Ketua. Mungkin sebelum pengumuman kita foto dulu atau setelah pengumuman ya Pak Ketua ya? Nah, pengumuman aja ya. Ya, setelah pengumuman. Silakan. Singkat. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, join bersama di dalam PA online virtual pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Renal, Mas Yehu yang sudah dipercaya untuk ditugaskan memimpin pujian dan memimpin renungan pada malam hari ini. Untuk jadwalnya nanti saya share di grup untuk bulan Agustus ya. Minggu depan pemimpin pujiannya dari Margot Toto atau Marga Jaya, pemimpin atau pembawa renungannya dari Margorejo. Oke, sebelumnya untuk usul Pak Ketua ya, Bapak Majelis nggak disertakan untuk mengisi renungan? Majelis dari mana? Semuanya? Ya Pak. Monggo nanti biar Bapak Majelis yang menentukan siapanya. Oh gitu. Iya Mas. Siap. Usul juga Mas. Hmm? Itu untuk majelis pendamping muda juga diikut sertakan nggak apa-apa Mas? Siapa tuh pendampingnya? Mendamping juga. Nah, kalau dari Metro Kibang di Margo Toto sama Marga Jaya itu Mas Denny. Mas Denny. Oh, Pendamping iya. pemuda. Iya. Boleh itu. Jadi ikut gabung. Iya. Siap. Jadi tidak menutup kemungkinan majelis nanti bisa untuk memimpin renungan ini ya, PA online ini ya. Iya Mas. Oke, siap, terima kasih. Iya. Nanti koordinasi via grup WhatsApp. Oke, kemudian kita foto bersama dipimpin oleh Bapak Perwira. Yang foto Mas Abram ya. Siap? Ayo dibuka dulu. Mbak Esther Mutiara, bagus sekali namanya. Mas Rinal, Mbak Adenita, Bang Imut, Mbak Leli, Mbak Rena. Yuk dibuka sebentar yuk. Mbak Leli, Mbak Rena. Oh sudah, Mbak Yesa ini belum nih. Mbak Yesa dibuka dulu. Kalau sudah, nanti dikomandani Mas Abram. Sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Kita mulai ya. Yap. Oke. Ada 2 kali sesi foto. Sesi foto pertama ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ini pertama. Tahan, pulihkan 3 ya. Oke, yang kedua siap. 1, 2,
juga. Oke, cukup. Terima kasih Mas Abram, Mas Rinal, Mbak Ade, Bang Medi Imut, Mbak Esther Mutiara, Mbak Lena, Mbak Yesa,